Anda kembali bersama kami di Dialog Jurnal Pagi, dan selain Mbak Lola Esther dari ICW, kita juga sudah tersambung dengan Pak Masinton Pasaribu, Komisi 3 DPR. Selamat pagi Pak Masinton. Ya, selamat pagi. Baik Pak Masinton. Ya, bersama Vero di sini Pak. Mau mengetahui kemudian sejauh ini agenda nantinya untuk calon pimpinan atau penetapan calon pimpinan KPK hari ini seperti apa Pak? Ya, nanti hari ini jam 3, ya jam 15 nanti. Komisi 3 akan mengadakan ya, pleno dan untuk memilih nama-nama itu. Jadi dari masing-masing praksi nanti di Komisi 3 itu akan mengusulkan 5 nama-nama. Oke. Begitu. Berapa nama kira-kira Pak yang kemudian akhirnya dipilih DPR? Nanti ada 5 Mbak Vero. 5 nama ya Pak Masinton ya? Baik, Pak Masinton, sejauh ini bagaimana proses berjalannya fit and proper test? Bagaimana dengan calon pimpinan KPK kita yang sudah diserahkan pansel beberapa waktu lalu? Iya, jadi ya fit and proper itu ya mendalamin ini aja sebenarnya, mendalamin rekam jejak dan kemudian ini mereka makalah-makalah yang disampaikan dan yang dibuat oleh para capim. Oke. Nah, kalau ininya kan sebenarnya kita kan sudah di masing-masing praksi itu kan sudah melakukan pendalaman sebenarnya Bu. Pendalaman itu artinya mencari informasi ini ya, mencari informasi tentang nama-nama capim tersebut ya. Latar belakangnya, integritasnya, gitu, kredibilitasnya, dan kalau fit and proper test kemarin itu kan karena dengan dibatasi waktu juga ya, maka itu lebih pada menanyakan secara langsung aja sebenarnya. Baik, Pak Masinton, artinya dari Komisi 3 sebelumnya sudah sempat melakukan riset kecil begitu terkait dengan sejumlah nama-nama yang rencananya akan disodorkan ke DPR. Sejauh ini bagaimana kemudian secara track record calon-calon pimpinan KPK kita dan kualitasnya seperti apa sih Pak? Apalagi sudah melakukan fit and proper test ini Pak. Iya, jadi kan kita juga disajikan dengan hasil tim pansel kemarin itu kan ini kan juga kita berikan catatan-catatan kritis kemarin kan ketika tim pansel menyajikan 8 nama ini ke DPR, ke presiden dan presiden menyampaikan ke DPR ya. Nah jadi sempat juga kita tanyakan ke tim pansel kan ininya mekanisme seleksi di capim-capim tersebut. Nah, sebenarnya kan kalau ya publik maupun kita juga di DPR kan kalau penyajiannya itu kalau yang disajikan yang nilai 8, 9 itu kan lebih memudahkan sebenarnya untuk DPR memilih kan gitu. Tapi yang disajikan kan ya yang begini menunya ya padanya. Ya inilah yang maka kita harus jeli, teliti, dan berhati-hati agar nanti pimpinan KPK yang terpilih ke depan itu ya benar-benar firm, tidak bermasalah seperti pimpinan KPK sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Artinya sejauh ini kemudian memang dari Komisi 3 sendiri melakukan riset ataupun juga fit and proper test dengan sangat jeli begitu ya Pak ya, sampai akhirnya harus mengundur pelantikan pimpinan KPK begitu Pak. Ini bukan kemudian upaya sebenarnya untuk menjegal jalannya pimpinan KPK. Maaf Mbak Vero, nggak mengundur. DPR tidak mengundur. DPR tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang 90 hari nggak mengundur. Tapi dengan posisi saat ini Pak, di mana tidak ada pimpinan definitif KPK, dari Komisi 3 melihatnya bagaimana? Iya, nanti kan
nanti jam 3 kan sudah diputus ada. Setelah Gitu. itu kan akan Jadi, diproses lagi kemudian ke presiden ya Pak ya? iya, baru kemudian besok disampaikan ke paripurna DPR kemudian menyampaikan ke presiden untuk dilantik. Itu membutuhkan waktu kurang lebih berapa lama Pak? Enggak diundur. Ya setelah besok diparipurnakan, ya. Nah, jeda waktu seminggu presiden bisa langsung melantik, atau besok disampaikan malam juga presiden bisa melantik. Oke. Itu itu teknis. Kalau undang-undang kan menginikan bisa dalam seminggu kan gitu. Tapi saya rasa presiden bisa langsung melantik itu. Baik, Pak Masinton, ini terkait dengan proses fit and proper test. Tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Lola Esther, dan memang dari pantauan Icw sendiri melihat bahwa dari Komisi 3 tidak terlalu mengeksplorasi bagaimana kemudian kualitas dari pimpinan KPK, tapi cenderung lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak jauh dari revisi Undang-Undang KPK. Apakah memang revisi atau pemilihan pimpinan KPK ini lebih fokus pada mereka yang kemudian mendukung revisi Undang-Undang KPK ini, Pak? Jadi gini, Mbak Vero dan Mbak Lola, jadi itu bukan pertanyaannya, itu bukan khusus untuk menanyakan tentang revisi Undang-Undang KPK. Kalau revisi itu kan akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah ya. Kalau KPK ini kan pelaksana undang-undang. Tidak terlalu substantif sebenarnya pertanyaan itu, tapi kan para anggota DPR ada yang menanyakan ya, sehingga menanyakan itu artinya dan semua yang ditanyakan itu rata-rata ya menyetujui adanya revisi karena memahami bahwa perlu ada langkah yang lebih maju gitu dalam pemberantasan korupsi kita. Nah, jadi memang tidak spesifik untuk menanyakan itu. Nah, kalau pendalamannya kurang tereksplorasi ya, waktunya terbatas kok. Masing-masing calon itu kita bikin maraton selama 3 hari, itu kan masing-masing calon itu juga waktunya 3 jam, 4 jam gitu ya. Baik, Pak Masinton, dari pengamatan Komisi 3 sendiri sebenarnya seberapa penting calon pimpinan KPK setuju atau tidak dengan revisi Undang-Undang KPK, sementara mereka hanya pelaksana tugas nantinya, Pak? Iya, artinya gini, semua memahami bahwa ada yang harus direvisi dalam undang-undang itu ya, dan juga pimpinan KPK sekarang juga memang juga ini ya menyetujui adanya revisi. Jadi sebenarnya revisi itu itu memang perlu dalam undang-undang sudah berjalan ini 13 tahun ya, di review gitu ya. Baik. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu substantif lah, dan masing-masing capim itu ya rata-rata kan mereka dari luar ya, luar KPK, ada beberapa ya, ada juga yang dari dalam, bahkan yang dari dalam sendiri juga ngakui bahwa ada persoalan juga di KPK. Ada yang harus dibenahi begitu Pak Masinton ya? Iya. Baik. Jadi jangan anggap bahwa KPK ini yang sekarang ini nggak ada masalah. Gitu loh. Oke, baik. Revisi harusnya kita berpikirnya untuk maju ke depan begitu, perbaikan bagi KPK begitu Pak Masinton ya? Oh iya, merevitalisasi fungsi-fungsi penegakan hukum kita, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Oke, baik Pak Masinton, saya kembali ke Mbak Lola Esther di studio dulu. Pak Masinton tetap bersama kami. Mbak Lola, dalam proses fit and proper test ini juga kita tahu bahwa dari Komisi 3 sempat kemudian juga berdiskusi atau berkoordinasi dengan fraksi mereka sendiri. Ini sebenarnya sejauh ini Icw melihat ini adalah bagian dari mandatori yang memang harus dilakukan oleh Komisi 3 atau seperti apa? Ya, rasanya kalau dari undang-undang sendiri tidak ada. Paling
tidak dari Undang-Undang KPK tidak ada keharusan seperti itu, gitu ya. Kalau bicara soal koordinasi dalam fraksi sendiri, rasanya itu dikembalikan ke masing-masing fraksi. Karena biar bagaimanapun, rasanya kalau melihat kondisi anggota Dewan yang sekarang, mereka lebih mencerminkan apa kebutuhan parpol dibanding apa yang dimaui oleh rakyat, gitu ya. Karena kalau misalnya komunikasi rasanya sah-sah saja sebetulnya, tapi pertanyaannya kemudian apakah parpol-parpol sendiri termasuk yang suportif terhadap penguatan KPK, begitu. Pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada koordinasi antara anggota Komisi 3 dengan fraksi-fraksinya masing-masing, ya itu rasanya lebih kepada kepentingan untuk menjalin komunikasi atau mungkin pada titik tertentu mencocokkan parpol dengan siapa pemimpinnya. Pak Masinton, Pak Masinton masih bersama kami? Ya. Sebenarnya dari proses koordinasi antara Komisi 3 dengan fraksinya dalam proses fit and proper test ini seperti apa sih Pak? Apakah memang itu bagian dari tugas ataupun juga proses berjalannya fit and proper test, ataukah ini di luar dari itu semua, atau bahkan hanya ingin mencocokkan keinginan dari partai politik dengan siapa nanti pimpinan KPK selanjutnya, begitu Pak? Ya iya, kalau ini kan pasti DPR itu di samping juga sebagai wakil rakyat kan mewakili partai-partai juga. Jadi kan dikoordinasikan oleh pimpinan partai juga, pimpinan partai. Jadi yang kita lakukan itu adalah bahwa partai-partai cuma melakukan pendalaman ke masing-masing fraksi-fraksi itu. Ya, jadi tiap partai itu sudah melakukan pendalaman dari sejak nama-nama diserahkan Presiden kepada DPR. Nah, itu. Jadi kalau tandaan fit and proper itu ya sebenarnya menggali dan menanyakan langsung, itu aja. Dengan terbatas ya waktu gitu ya. Itu harus bagi ke 30 bahkan karena jumlah anggota komisi 3 semuanya 50 orang. Nah, baik. Terus dibagi 30 orang umpama yang hadir pada saat itu harus dipikir. Baik. Pak Masinton, kita akan melanjutkan perbincangan, begitupun juga Mbak Lester, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.